Hari itu, Jumat 23 Mei 1997, suasana di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tampak seperti hari-hari biasa. Namun, di balik ketenangan pagi, ada ketegangan yang merayap di antara penduduk kota. Pemilu 1997 tinggal menghitung hari, dan partai penguasa, Golkar, tengah menggelar kampanye akbar terakhirnya di kota tersebut. Kampanye ini rencananya akan diakhiri dengan panggung hiburan setelah sholat Jumat. Namun, tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan berubah menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Banjarmasin, di mana ratusan orang kehilangan nyawa, kota terbakar, dan ketakutan merajalela. Sejak pagi, ribuan pendukung Golkar mulai berdatangan ke pusat kota. Mereka berasal dari berbagai daerah sekitar Banjarmasin, diangkut dengan bus dan truk. Partai yang telah berkuasa selama puluhan tahun ini memang memiliki cara tersendiri untuk menarik massa, seperti membagikan sapu tangan bergambar beringin dan nasi bungkus kepada buruh, tukang becak, dan tukang ojek. Massa Golkar, mayoritas anak muda dan remaja, berkeliling kota mengibarkan atribut partai. Dengan sepeda motor, mereka membunyikan klakson dan meneriakkan yel-yel kemenangan. Beberapa di antaranya bahkan melepas knalpot motornya, membuat suara bising yang memekakkan telinga. Tak jauh dari pusat kampanye, warga setempat mulai merasa resah. Sejak beberapa hari sebelumnya, ketegangan memang sudah terasa. Ada rasa tidak puas yang membara di hati sebagian masyarakat, terutama di kalangan oposisi dan mereka yang merasa tertindas oleh kebijakan pemerintah. Namun, semuanya masih terkendali. Hingga waktu menunjukkan pukul 11.00 siang dan gema azan berkumandang. Di Masjid Nur, salah satu masjid terbesar di Banjarmasin, ribuan jemaah mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jalan di sekitar masjid penuh sesak oleh para jemaah yang meluber hingga ke badan jalan. Saat itulah, rombongan massa kampanye Golkar mulai melintasi Jalan Pangeran Samudera tepat di depan masjid. Dengan suara knalpot yang memekakkan telinga, mereka meneriakkan dukungan untuk partai mereka. Beberapa jemaah masjid yang tengah khusyuk beribadah merasa terganggu. Ada yang menegur, meminta mereka untuk tenang sejenak hingga ibadah selesai. Namun, teguran itu dibalas dengan cemoohan dan tawa. Situasi memanas. Kata-kata kasar mulai terlontar, ada dorongan, ada pukulan. Tak butuh waktu lama hingga pertikaian pecah. Batu melayang, helm terlempar. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar teriakan takbir dari arah jemaah masjid. Seolah menjadi pemicu, sekelompok pemuda yang baru selesai sholat langsung menyerbu ormas kampanye. Bentrokan fisik pun pecah di jalanan. Panik, sebagian massa kampanye melarikan diri. Namun, mereka yang masih bertahan melawan balik. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi medan pertempuran jalanan. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Toko-toko mulai dirusak. Kaca-kaca pecah. Roda kekacauan mulai berputar. Tak hanya di sekitar masjid, kerusuhan mulai menyebar ke pusat kota. Di beberapa titik massa yang tidak puas dengan pemerintah mulai bergabung. Apa yang awalnya hanya bentrokan kecil berubah menjadi amuk massa yang tak terkendali. Toko-toko yang dianggap milik pengusaha pendukung pemerintah menjadi sasaran. Pusat perbelanjaan Mitra Plaza yang merupakan salah satu ikon kota dibakar. Asap hitam membubung tinggi ke langit. Di kawasan lain, bank, kantor pemerintah, dan kendaraan yang terparkir menjadi sasaran amukan massa. Orang-orang mulai menjarah barang-barang dari pusat perbelanjaan yang terbakar. Listrik padam kota dalam kegelapan. Sementara itu, di jalan-jalan, mayat mulai berjatuhan. Sebagian korban adalah mereka yang terjebak dalam kebakaran, sebagian lagi adalah mereka yang menjadi korban amukan massa. Namun, mereka kewalahan menghadapi ribuan massa yang sudah kehilangan kendali. Saat malam tiba, kota masih dalam kondisi genting.
Jalanan dipenuhi puing-puing dan bara api yang masih menyala. Pasukan keamanan mulai menyisir area permukiman, menangkap mereka yang dianggap sebagai provokator. Banyak warga bersembunyi di dalam rumah mereka, takut keluar. Di beberapa tempat, tangisan dan suara takbir masih terdengar. Korban jiwa terus bertambah. Mereka yang terbakar di dalam gedung runtuh, mereka yang dipukuli hingga tewas, mereka yang ditembak dalam upaya pengamanan. Pada keesokan harinya, Jumat Kelabu menjadi perbincangan nasional. Namun, pemerintah saat itu tidak banyak mengungkapkan data resmi. Pihak berwenang mencatat 24 orang tewas dan 36 luka-luka. Namun, laporan dari tim advokasi korban menyebutkan angka yang jauh lebih tinggi, ada 238 korban jiwa dan lebih dari 1.500 luka-luka. Bangunan yang hancur dan terbakar tak terhitung jumlahnya. Namun, lebih dari itu, yang paling menyakitkan adalah trauma yang tertinggal. Bagi mereka yang kehilangan keluarga, luka itu tak pernah sembuh. Bagi mereka yang melihat kota mereka terbakar, ingatan itu terus menghantui. Dan bagi Banjarmasin, Jumat Kelabu akan selalu menjadi bagian sejarah kelam yang tak terlupakan di Banjarmasin. Langit di atas Banjarmasin masih kelabu. Bau asap kebakaran masih terasa menyengat di udara. Kota yang semalam penuh dengan jeritan dan api, pagi ini hanya menyisakan puing-puing dan sisa arang bangunan yang terbakar. Mayat-mayat yang belum ditemukan mulai tercium baunya. Di sepanjang Jalan Pangeran Samudera dan kawasan Mitra Plaza, jejak kehancuran terlihat di mana-mana. Kaca-kaca berserakan, sepeda motor dan mobil terbakar hingga menyisakan rangka, sementara beberapa toko yang selamat dari kebakaran tetap ditutup rapat. Di rumah-rumah sakit, koridor penuh dengan korban luka-luka. Tangisan keluarga yang kehilangan orang tercinta terdengar di mana-mana. Rumah sakit kekurangan tempat tidur, dokter dan perawat kewalahan menangani pasien. Sementara itu, di beberapa titik di kota, pasukan TNI dan Polri melakukan patroli ketat. Perintah sudah turun dari pusat untuk amankan situasi, menangkap provokator, dan mengembalikan ketertiban secepat mungkin. Namun, di balik upaya pengamanan itu, rasa takut belum sepenuhnya hilang. Malam harinya, pasukan keamanan mulai menyisir permukiman penduduk. Rumah demi rumah diperiksa. Mereka mencari siapa saja yang dianggap terlibat dalam kerusuhan. Beberapa pemuda yang dituduh sebagai pelaku utama diciduk dari rumah mereka tanpa penjelasan panjang. Banyak dari mereka yang tidak pernah kembali. Ada yang dibawa ke kantor polisi, ada yang dikirim ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Sebagian kembali dengan tubuh penuh luka, sebagian lagi menghilang tanpa jejak. Dalam suasana yang mencekam ini, banyak keluarga tak berani keluar rumah setelah maghrib. Mereka menutup jendela, mematikan lampu, dan berdoa agar tak ada ketukan keras di pintu mereka malam itu. Di sudut-sudut kota, ada bisikan-bisikan pelan yang beredar. Sebagian warga percaya bahwa kerusuhan ini bukanlah murni kemarahan rakyat. Ada desas-desus bahwa oknum-oknum tertentu sengaja memprovokasi massa, membuat situasi semakin kacau hingga membeberkan tindakan keras dari aparat. Beberapa saksi mata mengaku melihat orang-orang tak dikenal yang tiba-tiba muncul di tengah kerusuhan, memulai pembakaran dan perusakan sebelum menghilang tanpa jejak. Namun, siapakah mereka? Dan mengapa mereka melakukan itu? Tak ada jawaban pasti. Yang jelas, setelah hari itu, semua orang yang terlibat dalam kerusuhan diburu tanpa ampun. 3 hari setelah Jumat Kelabu, pemerintah daerah mengeluarkan pernyataan resmi. Situasi sudah terkendali. Korban jiwa berjumlah 24 orang, sebagian besar akibat kebakaran dan kecelakaan. Namun, di antara warga, angka ini tidak dipercaya. Seorang relawan yang membantu mengevakuasi korban dari reruntuhan Mitra Plaza mengaku melihat ratusan jenazah hangus di dalam gedung yang terbakar. Beberapa dari mereka adalah anak-anak yang terjebak tanpa bisa menyelamatkan diri. Di sisi lain, keluarga yang kehilangan anggota mereka tidak bisa menemukan mayat atau kabar keberadaan mereka. Namun,
protes semacam ini tidak pernah sampai ke media nasional. Semua pemberitaan dikendalikan ketat. Jumat Kelabu perlahan mulai dikaburkan dalam ingatan publik. Bulan berganti, tahun berganti. Namun, bagi mereka yang kehilangan keluarga, luka itu tidak pernah sembuh. Bagi anak-anak yang tumbuh di Banjarmasin, cerita tentang Jumat Kelabu tetap hidup dalam bisikan-bisikan orang tua mereka. Mitra Plaza tidak pernah dibangun kembali. Puing-puingnya menjadi pengingat kelam bahwa kota ini pernah terbakar oleh amarah dan ketidakadilan. Hingga hari ini, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Siapa dalang sebenarnya dan apa yang terjadi pada orang-orang yang menghilang? Mengapa angka korban tidak pernah diakui secara jujur? Banjarmasin tetap berdiri, tetapi bayangan Jumat Kelabu akan selalu menghantuinya dalam sejarah yang kelam.